A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, utawi maknane lafal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku anta'lama yento weruh sapa sira, wa ta'taqidalan yento nekodaken sapa sira, wa tusaddiqa lan yento ngestoaken sapa sira, wa tu'mina lan yento ngimanaken sapa sira anna sayyidana ing temen setuhune Gusti kita, wa nabiyana lan temen setuhune nabi kita, Muhammadan ya Nabi Muhammad bin Abdillahi kang dadi putrane Abdullah, ibni Abdul Muttalib kang dadi putrane Abdul Muttalib, bin Hashim kang dadi putrane Hashim, bin Abdi Manaf kang dadi putrane Abdi Manaf, Al-Qurasyi kang bangsa Quraisy, sallallahu alaihi wasallam. Salam muga paring rahmat sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wasallam lan muga paring keselamatan sapa Gusti Allah. Iku Abdullahi dadi kawulane Gusti Allah, wa rasuluhu lan dadi utusane Gusti Allah. Ila jamingil khalqi maring sakabehane makhluk. Wulida den putraaken sapa nabi bi Makkah ana ing negara Mekah. Wa bungisa lan den utus sapa nabi biha ana ing Mekah. Wa hajara lan hijrah sapa nabi ilal Madinati maring negara Madinah. Wa tufina lan den sareaken sapa nabi fiha ing dalem Madinah. Wa annahu lan temen setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sodikun wong kang temen fi jamingi ma ing dalem sekabehane perkara akhbaro kang werta-werta sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan ma. Adapun makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu kamu harus mengetahui, mempercayai, membenarkan dan beriman bahwa yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf dari suku bangsa Quraisy itu adalah hamba Allah dan utusannya untuk semua makhluk termasuk manusia dan jin. Berbeda dengan rasul atau nabi lainnya yang diutus hanya untuk kaumnya sendiri. Wulida bi Makkah wa bu'itsa biha, Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah lalu diangkat sebagai rasul juga di Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah dan wafat di Madinah sekaligus dikebumikan juga di tanah Madinah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Kamu juga wajib membenarkan segala berita yang dibawa atau disampaikan oleh Nabi, baik mengenai kerasulannya, hal-hal yang gaib atau keimanan dan hukum syariat yang dipraktekkan olehnya. Sebab tidak muncul dari hawa nafsunya, tetapi atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sejak kecil Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Ia bukan sembarang orang
Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin dalika mongko iku setengah saking mengkono-mengkono cerita. Ngadzabul qabri utawi siksa kubur. Wa naimuhu lan nikmat kubur. Wa su'alul malakaini lan pitakonane malaikat loro. Rupane mungkarin yo malaikat mungkar wa nakirin lan malaikat nakir. Wal ba'tsu lan tangi saking kubur wal hasyru lan kumpul ono ing mahsyar. Wal kiamatu lan dina kiamat wal hisabu lan hisabe amal. Watsawabu lan ganjaran wal iqabu lan siksa. Wal mizanu lan terajuan naru lan neraka wasiratu lan wot. Wal haudu lan telaga wasyafa'atu lan syafaat wal jannatu lan suarga. Wal khuludu lan langgeng ing suarga war ru'yatu lan ningali lillahi maring Gusti Allah. Subhanahu moho suci Allah wa ta'ala lan moho luhur Allah. Fil jannati ing dalem suarga. Di antara berita yang dibawanya ialah satu mengenai siksa kubur bagi orang-orang yang durhaka dan nikmat kubur bagi orang-orang yang bertakwa. Itu permulaan dari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui bahwa alam kubur itu bukan kuburan, melainkan alam sesudah mati. Alam antara dunia dan akhirat. Disebut juga dengan alam barzah. Setiap orang yang mati meskipun tidak dimasukkan ke lubang lahat atau kuburan seperti yang hangus dibakar, ditelan binatang buas dan sebagainya, pasti masuk ke alam kubur atau alam barzah. Dan mereka juga menerima siksa atau nikmat kubur. Hal tersebut tergantung kepada amal perbuatan. Sebab rohnya tetap hidup, sedangkan roh itulah yang menimbulkan rasa senang atau susah, sakit ataupun tidak. Lalu pemeriksaan dua malaikat utusan Allah yaitu Munkar dan Nakir. Mereka bertanya pada setiap mayat tentang Tuhannya, nabinya, imamnya, kiblatnya, dan ikhwannya. Ketika mayat ditanya oleh kedua malaikat, ia merasa sebagaimana orang yang hidup, dapat mendengar, mempunyai rasa takut atau gembira. Untuk membenarkan kejadian itu, Allah telah memberi contoh kepada kita dengan mimpi. Meskipun jasad kita tidur, akan tetapi apa yang kita mimpikan terasa seperti saat kita terjaga. Wal ba'su, lalu ba'ats. Ba'ats yaitu seluruh makhluk yang bernyawa dihidupkan kembali dari kuburnya pada hari kiamat atau akhirat kelak. Saat itu semua bagian badan manusia yang telah hancur berantakan baik dalam kuburannya maupun yang sudah hancur dalam perut binatang atau hangus dibakar dan sebagainya akan utuh kembali dan bersatu seperti pada waktu hidupnya di dunia. Hasyr. Yang keempat, hasyr yaitu seluruh makhluk dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan mauqif untuk menerima keputusan dari mahkamah Maha Agung yaitu Allah yang gagah perkasa lagi Maha Adil. Yang kelima yakni kiamat, yaitu saat dihancurkannya seluruh alam ini sehingga tiada yang kekal selain zat Allah yang Maha Agung.
Perlu untuk diketahui bahwa kehancuran atau hancurnya alam semesta ini dengan tiupan malaikat Israfil, dengan tiupannya itu juga jagat raya ini mengalami keguncangan yang maha hebat. Gunung-gunung menjadi rata, matahari dan bintang-bintang juga berantakan. Setelah melewati masa 40 tahun, Allah menghidupkan lagi malaikat Israfil, Jibril dan Mikail. Lalu malaikat Israfil meniupkan sangkakala sehingga makhluk yang telah mati itu dihidupkan kembali. Lalu ada juga hisaban, yaitu pemeriksaan dan perhitungan seluruh amal perbuatan manusia, yang baik maupun yang jelek, dengan terinci tiada yang terlewati sedikit pun, sebab semuanya tercatat dalam buku catatan amal, hasil kerja malaikat Raqib dan Atid. Lalu juga ada sawab. Sawab yaitu pahala yang amat besar serta kekal bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih, bertakwa kepada Allah. Mereka mendapat rahmat dan keriduan Allah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada azab, yaitu siksa Allah dengan api neraka, tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, dan segala sesuatunya dari api. Siksaan itu kekal bagi orang yang kafir dan munafik. Juga untuk sementara waktu bagi orang mukmin yang berdosa, yakni yang amal maksiatnya lebih banyak daripada amal solihnya. Ada kalanya juga mizan. Mizan yaitu timbangan amal perbuatan manusia. Amal perbuatan manusia dan jin itu selain dihisab juga ditimbang. Kalau amal solihnya atau amal baiknya lebih berat, tentu masuk ke surga. Sedangkan kalau dosanya lebih berat, tentu masuk ke neraka. Lalu ada neraka, yaitu tempat siksaan yang maha dahsyat dan hebat. Neraka itu mempunyai 7 tingkatan. Yang pertama ada neraka jahanam, yaitu neraka yang paling atas. Lalu ada neraka lazza, lalu ada neraka khutoma, ada neraka syair, ada neraka sakor, ada neraka jahim, ada neraka hawiyah. Neraka hawiyah itu neraka yang terbawah atau paling bawah. Lalu ke-11 ada juga yang dinamakan dengan sirot. Sirot yaitu jembatan di atas neraka jahanam. Permulaannya di mauqif dan ujungnya di pintu surga. Jembatan itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pisau cukur. Bisa atau tidaknya orang yang melewatinya tergantung kepada amal perbuatannya, bukan tergantung kepada kepintaran atau ketangkasan meloncatinya. Orang yang pertama melewatinya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sekejap mata saja sudah sampai ke pintu surga. Kemudian disusul oleh orang-orang yang tidak mempunyai dosa, dan cepat atau tidaknya tergantung banyak sedikit amal solihnya. Ada yang seperti kecepatan angin, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti kuda berlari, ada yang seperti orang berlari, berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang menunggang masjid, atau binatang yang mereka kurbankan, dan ada pula yang jatuh langsung ke tengah-tengah api neraka. Perlu diketahui bahwa kecepatan melewati sirot itu tergantung pada kegesitan dan banyaknya amal soleh.
Ada juga haud. Haud yaitu telaga milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang luasnya ribuan kilometer persegi. Menurut hadis seukuran San'a di Yaman dan Syam di Damsik atau Suriah, wanginya lebih semerbak daripada minyak kasturi dan warnanya bermacam-macam sebanyak minuman di surga. Setiap orang yang bisa melewati sirot atau jembatan itu akan meminum airnya, lalu dimasukkan ke dalam surga yang kekal abadi. Lalu ada juga dengan yang namanya syafaat, yaitu pembelaan para nabi Allah kepada umatnya atau pembelaan para wali, para ulama, dan para solihin terhadap orang yang berdosa. Syafaat yang paling besar ialah syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh manusia ketika akan menghadapi hisaban amal. Hisaban tersebut disebut paling besar ataupun uzma, sebab meliputi seluruh makhluk yang mukmin dan juga makhluk-makhluk manusia yang kafir. Di samping itu ada syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang khusus, yaitu menyafaati segolongan orang yang masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu, lalu menyafaati segolongan manusia yang semula akan dimasukkan ke neraka karena banyaknya dosa menjadi langsung ke surga. Ada juga menyafaati ahli neraka yang sedianya akan lama menjadi sebentar. Syafaat semacam ini berlaku juga bagi para waliullah dan para ulama. Lalu menyafaati orang-orang yang berdosa supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada menyafaati orang-orang yang mati di Madinah dan lain-lainnya. Lalu ada jannah. Jannah yaitu surga, tempat kebahagiaan di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Setiap orang yang masuk surga kekal di dalamnya. Surga itu tingkatannya ada 7. Yang pertama ada surga Firdaus atau surga yang paling tinggi. Terus ada Jannatu Aden, ada Jannatul Khuldi, ada juga Jannatul Naim, ada juga Jannatul Ma'wa, ada juga Darussalam, ada juga Darul Jalal. Lalu juga ada khulud. Khulud yaitu keadaan di akhirat itu kekal, tidak ada ujungnya. Ada juga ru'yatullah, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bagi ahli surga. Melihat zat Allah itu adalah kenikmatan surga yang tertinggi yang tiada bandingannya. Allah Subhanahu wa taala. Wa antu'mina lan yen to ngimanaken sapa sira bi malaikatillahi kelawan pira-pira malaikate Gusti Allah. Wa rusulihi lan pira-pira utusane Gusti Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Gusti Allah. Wa bil qadari lan ngimanaken kelawan pesten ghairihi yo baguse pesten. Wa syarrihi lan alane pesten minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala. Wa annahu lan temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khatimun nabiyina, dadi pungkasane pira-pira nabi, wa sayyidu waladi adama lan dadi gustine anak turune Nabi Adam, ajma'ina yo sekabehane.
Untuk selanjutnya kamu juga wajib mempercayai kepada malaikat Allah. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang berjasad halus, termasuk alam rohani yang dibuat dari nur atau cahaya. Malaikat itu tidak beribu atau berbapak, sebab bukan laki-laki atau perempuan. Tidak makan juga tidak minum, sebab tidak berjasad kasar dan selamanya beribadah ataupun tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak bernafsu dan tidak pernah tidur atau mati. Malaikat itu sangat banyak dan tiada yang mengetahui jumlahnya dengan pasti kecuali hanya Allah. Meskipun demikian, ada 10 malaikat yang wajib diketahui nama-namanya. Yang pertama, yakni malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul atau ilham kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Yang kedua, ada malaikat Mikail, tugasnya mengatur rizki makhluk Allah dan menurunkan hujan. Lalu ada malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala kelak pada hari kiamat. Lalu yang keempat ada malaikat Izrail, yakni tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima dan yang keenam adalah malaikat Mungkar dan Nakir, tugasnya memeriksa mayat di dalam kubur. Lalu yang ketujuh ada malaikat Rokib, tugasnya mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan ada malaikat Atid, tugasnya mencatat amal maksiat manusia. Yang kesembilan ada malaikat Ridwan, tugasnya menjaga surga. Dan yang kesepuluh adalah malaikat Malik, tugasnya adalah menjaga neraka. Di samping itu juga wajib percaya kepada para malaikat, wajib pula percaya adanya jin, sebab diterangkan di dalam Al-Quran, jin ialah makhluk halus tetapi berbentuk dan beranggota badan. Ada jin laki-laki dan ada juga jin yang perempuan. Juga bisa beranak, bisa mati, makan seperti manusia, hanya tidak terlihat oleh manusia. Mereka suka berubah bentuk dengan rupa ular atau lainnya. Mereka juga ada yang mukmin, juga ada yang kafir, serta mempunyai kekuatan tenaga yang luar biasa. Demikian pula wajib percaya akan adanya setan. Sebab diterangkan pula di dalam Al-Quran, setan adalah makhluk Allah juga yang bertubuh halus, dibuat dari api, dan pekerjaannya selalu menggoda manusia yang taat agar menjadi orang-orang yang maksiat ataupun kafir. Setan juga masuk ke dalam jiwa manusia melalui saluran darahnya dan juga menggoda hati manusia dengan bisikannya. Ketiga macam makhluk halus itu, malaikat, jin, dan setan, dapat berubah bentuk menyerupai manusia atau lainnya. Untuk selanjutnya kita juga wajib percaya kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia. Sedangkan orang yang diberi wahyu tetapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada manusia, itu namanya nabi. Setiap rasul itu nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul. Nabi Allah itu berjumlah 124.000 orang. Yang diangkat rasul sebanyak 313 atau 314 atau 315 orang. Dan yang wajib diketahui nama-namanya oleh setiap muslim hanyalah 25 orang.
yaitu yang tercantum di dalam Al-Quran. Lalu wahyu itu adalah ilmu dari Allah yang disampaikan langsung ke dalam hati para nabi oleh malaikat Jibril. Adapun ilham itu dari Allah juga untuk disampaikan kepada makhluk Allah selain nabi. Selanjutnya juga kita wajib percaya kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para Rasulullah yang jumlahnya ada 104 buah kitab. Hanya yang wajib diketahui nama-namanya itu hanya ada 4 buah. Yang pertama Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Percaya kepada kitab-kitab Allah itu secara keseluruhan, termasuk ayat-ayatnya. Kalau ada orang yang tidak percaya kepada seayat saja dari Al-Quran atau menolak hukumnya, maka hukumnya murtad ataupun keluar dari agama Islam. Lalu kita juga harus percaya kepada takdir Allah. Baik buruk itu dari Allah. Maksudnya ialah kita wajib mengiktikadkan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan takdir setiap makhluk yang akan dilahirkan sejak zaman azali ataupun zaman dahulu kala, qoblal kholqil kholqi. Jadi kejadian yang kita alami sekarang ini sudah melalui takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Meskipun demikian kita diwajibkan berikhtiar untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejelekan, mencari ilmu, rizki, dan lain sebagainya. Lalu kita juga harus wajib percaya kepada Nabi Muhammad SAW adalah penutup seluruh Nabi Allah dan manusia yang termulia. Wallahu a'lam bishawab.